Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunanti Nur Arifin. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tasya, SE MSI, dan Bapak Indra Fajar Alamsyah, SE MH PhD, selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Dampak Keberadaan GoFood dan GrabFood terhadap peningkatan penjualan usaha kuliner dengan studi kasus pelaku usaha kuliner food street di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Pada proposal kali ini, terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama ada pendahuluan dengan subbab diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kerangka pemikiran. Lalu bab 2-nya yaitu adalah landasan teori, yang terakhir yaitu bab metode penelitian dengan subbab diantaranya pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, lalu ada metode pengolahan data, dan yang terakhir ada metode analisis data. Yang pertama ada pendahuluan. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Yang pertama ada poin pertama adalah Kota Bandung sebagai pusat kuliner. Wisata kuliner Kota Bandung merupakan salah satu potensi yang sangat berkembang di Kota Bandung, dan Kota Bandung diposisikan sebagai sentra kuliner Nusantara sejak tahun 1941 karena memiliki rumah makan terbanyak di seluruh Indonesia. Dikarenakan pada saat ini era revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi informasi mulai dari smartphone hingga media sosial telah mengubah gaya hidup masyarakat hingga pada titik yang paling fundamental. Pada era serba canggih saat ini, bisnis digital atau online mulai tumbuh, termasuk di antaranya bisnis pemesanan makanan, di mana kita bisa memesan makanan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia pada smartphone. Salah satu layanan jasa berbasis online saat ini yang dapat dimanfaatkan untuk memesan makanan adalah GoFood dan GrabFood. Itu sendiri merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa yang terdapat pada layanan jasa aplikasi Gojek, sedangkan GrabFood adalah salah satu fitur yang terdapat dalam aplikasi Grab. Selanjutnya ada poin ketiga yaitu COVID-19. Beberapa tahun kebelakang dunia sedang dilanda dengan adanya pandemi virus COVID-19 yang hal tersebut menjadi salah satu dampaknya pada perekonomian dunia. Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan kasus COVID-19 menyebar sangat cepat. Untuk mencegah penularan dari yang terjadi, konsumen cenderung membeli makanan melalui aplikasi layanan pesan antar makanan online daripada mengunjungi penyedia makanan seperti restoran atau warung makan. Selanjutnya ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah bagaimana dampak yang dialami para pelaku usaha kuliner food street di Lengkong dengan adanya fitur GoFood dan GrabFood terhadap peningkatan penjualan. Lalu yang kedua ada bagaimana tingkat penjualan yang dialami para pelaku usaha kuliner food street di Lengkong sebelum dan sudah bergabung di GoFood dan GrabFood. Lalu yang terakhir ada bagaimana tingkat penjualan yang dialami oleh pelaku usaha kuliner food street di Lengkong kecil yang sudah bergabung GoFood dan GrabFood pada saat pandemi ini. Selanjutnya ada
Tujuan penelitian di antara lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana dampak keberadaan GoFood dan GrabFood terhadap peningkatan penjualan usaha kuliner food street yang berada di Jalan Lengkong. Lalu, untuk mengetahui bagaimana tingkat penjualan usaha kuliner yang berada di Jalan Lengkong sebelum sudah bergabung dengan GoFood dan GrabFood. Nah, yang ketiga ada mengetahui bagaimana tingkat penjualan yang dialami oleh para pelaku usaha kuliner yang sudah bergabung GoFood dan GrabFood pada saat pandemi. Selanjutnya ada manfaat penelitian dalam proposal kali ini, yaitu ada 3. Yang pertama ada bagi peneliti, bagi pengusaha kuliner, dan bagi akademis. Secara manfaat untuk peneliti yaitu peneliti diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya untuk menganalisis dan berpikir secara sistematis, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan mengkaji secara ilmiah. Yang kedua ada bagi pengusaha kuliner tersebut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pengusaha yang bergerak di bidang kuliner yang belum bergabung dalam pemasaran melalui media online. Selanjutnya yang terakhir ada bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi jurnal bagi lembaga peneliti perguruan tinggi dan bagi peneliti selanjutnya. Di subbab terakhir dalam bab 1 ini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini berfungsi untuk membantu dan menguji rumusan masalah agar mengetahui arah penelitiannya dan tidak keluar dari jalur arah penelitiannya. Dapat dilihat di layar, ada yang pertama ada usaha kuliner, lalu di bawahnya ada bergabung dalam aplikasi dan selanjutnya. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan penyataannya sistematis atau tertata rapi, karena landasan teori ini nantinya akan menjadi suatu landasan yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh saya ataupun sebagai peneliti. Di sini landasan teori dilakukan oleh peneliti ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada online food delivery. Online food delivery merupakan sebuah alternatif distribusi atau jaringan penyaluran sebuah produk, baik penyaluran akan dapat menciptakan keunggulan yang kuat bagi suatu perusahaan. Layanan online food delivery merupakan sebuah layanan online to offline, dan platform layanan online food delivery memiliki banyak restoran dan melayani dan menghubungkan antara restoran dengan konsumen. Selanjutnya ada Gojek dan GoFood. Gojek merupakan perusahaan teknologi yang berjiwa sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di berbagai sektor informasi di Indonesia. Salah satu fitur yang terdapat dalam Gojek yaitu GoFood. GoFood merupakan salah satu fitur yang menawarkan layanan jasa beli antar makanan kepada pelanggan. Sama halnya dengan GrabFood, namun GrabFood berada dalam aplikasi yang bernama Grab. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa. Selanjutnya ada pemasaran jasa. Pemasaran jasa merupakan proses penyelarasan sumber-sumber sebuah organisasi terhadap kebutuhan pasar. Selanjutnya ada peningkatan penjualan. Secara eksplisit memberikan pengertian bahwa pemasaran suatu produk sangat berkaitan dengan besarnya jumlah penawaran yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai tingkat kepuasan atas produk yang digunakan. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini ada beberapa subbab di antara lainnya, yaitu pendekatan penelitian. Metode yang digunakan untuk
peneliti saat ini yaitu pendekatan kualitatif. Dan jenis peneliti yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi masyarakat. Lalu subjek untuk penelitiannya yaitu pelaku usaha kuliner yang bergabung dengan GoFood dan GrabFood di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong Kecil, Kota Bandung. Untuk sumber datanya dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi data primer dan sekunder. Yaitu data primer yang pertama adalah data teoritis yang orisinil dan sumber data yang digunakan dalam data primer ini adalah data yang didapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian guna untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai dampak keberadaan GoFood dan GrabFood terhadap peningkatan penjualan usaha kuliner, yaitu dengan wawancara secara langsung kepada pemilik atau pengusaha kuliner di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong Kecil, Kota Bandung. Lalu yang kedua ada data sekunder. Untuk data sekunder ini adalah data yang didapatkan dari literatur baik secara buku, karya ilmiah, kitab, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Peneliti ini menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha kuliner di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong Kecil, Kota Bandung. Secara sistematis, ada pun metode analisa data. Metode analisa ini secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Baik, cukup sekian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.